Warga desa, menurut Muhammadiyah, pemilu coblos partai kurangi politik uang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti mengatakan, sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam pemilu dapat mengurangi kanibalisme politik hingga politik uang atau money politik. Istilah kanibalisme politik merupakan kondisi saat calon anggota legislatif bersama satu partai saling menjegal dalam sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup pertama bisa dikurangi kanibalisme politik di mana sesama calon itu saling menjegal satu sama lain, yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik. Dan kedua, mengurangi money politik. Mukti menyebut bahwa sistem proporsional terbuka kerap memunculkan persaingan kapital yang paling kuat di antara para caleg, sehingga dapat menimbulkan politik uang di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, ia mengklaim sistem proporsional tertutup mampu mengurangi tindakan populisme politik. Kondisi ini terjadi di mana caleg populer bisa menang mengalahkan caleg yang memiliki kapasitas. Ini menentukan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas. Jadi, bagaimana parpol itu sungguh-sungguh menyiapkan kadernya di lembaga-lembaga legislatif? Karena peran lembaga legislatif itu secara konstitusional itu sangat besar, sehingga kualitas mereka tentu akan menentukan. Mukti mengklaim sistem proporsional tertutup tak membuat mundur demokrasi. Demokrasi tak melulu diukur dari sistem yang tergantung pada popular vote, melainkan dari sistem penyelenggaraan pemilu yang berlangsung baik. Mukti mengatakan dalam sistem proporsional terbuka juga banyak suara rakyat yang hilang. Terlebih, ada partai tertentu yang tak lolos ke parlemen, padahal sudah mencoblos caleg. Mohon maaf ya, dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini, kan juga banyak suara rakyat yang hilang. Misalnya, partai yang tidak lolos ke Senayan itu kan suaranya hilang karena dia tidak ada wakil di situ. Padahal rakyat memilih partai itu. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menegaskan bahwa gelaran pemilu tahun 2024 yang rencananya digelar tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang sudah harga mati. Hal itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran komisioner KPU di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, hari Selasa kemarin. Sesuai dengan komitmen, kesepakatan, dan keputusan pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu tahun 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024 tanpa perubahan apapun. Istilah Sekretaris Umum Muhammadiyah itu pemilu 14 Februari 2024 harga mati. Haidar mengatakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu tak hanya dilaksanakan secara jujur adil, tetapi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya, wacana untuk menunda pemilu sebaiknya dihentikan. Artinya selesai dan tak perlu lagi ada wacana-wacana atau opini yang mengambangkan pemilu. Haidar juga berharap tak ada lagi pembelahan politik di Indonesia gara-gara pemilu. Ia mengimbau semua pihak untuk saling menegaskan bahwa pembelahan politik tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa. Sebelumnya, wacana penundaan pemilu belakangan ini kerap dihembuskan elit politik. Wacana itu juga sudah dikritik oleh banyak pihak. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan menolak wacana perpanjangan masa jabatan sebagai presiden. Warga desa, apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini tentang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 adalah harga mati, merupakan hal baik yang harus kita bantu, yang harus kita dorong bersama-sama. Karena ini yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dan mengenai proporsional tertutup, ini akan memunculkan kader-kader terbaik partai yang akan dapat dipilih oleh partai untuk masuk ke dalam Senayan ataupun di parlemen. Sementara dengan posisi yang sekarang ini,
itu memungkinkan orang-orang baru yang terkenal untuk langsung masuk dan dipilih karena keterkenalannya, bukan karena kemampuannya di dalam berpolitik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.